wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Ibu berharap kalian tetap sehat, ceria, dan penuh semangat. Hari ini kita belajar bersama Bu Nani di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuannya adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, kalian mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, yuk kita amati gambar berikut ini. Nah, kejadian apa yang ada pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar seorang anak yang membantu seorang kakek menyeberang jalan. Anak tersebut memiliki sifat kepahlawanan, yaitu berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi yang dimaksud pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Anak-anak, sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yuk kita baca teks berikut ini. Raja Purnawarman Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Dari bacaan tadi dapat kita ketahui bahwa Raja Purnawarman selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perampok. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Anak-anak yang hebat, pernahkah kalian bercermin di atas kolam? Nah, tahukah kalian mengapa kita dapat melihat diri kita di air kolam? Ya, betul sekali. Karena air kolam bisa memantulkan cahaya. Yuk, kita belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut ini. Percobaan yang pertama, siapkan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu, coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Nah, dari hasil pengamatan dapat kita ketahui bahwa cahaya lilin yang diarahkan pada rangkaian kardus yang sudah dilubangi secara sejajar, maka cahaya dapat merambat lurus.
Percobaan yang kedua, siapkan sebuah senter dan gelas kaca yang bening. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, dapat kita lihat bahwa cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat. Percobaan yang ketiga, siapkan dua cermin datar dan senter. Pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada cahaya pantul. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Percobaan yang keempat, siapkan pensil dan gelas berisi air. Masukkan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air tadi. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Iya. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. Anak-anakku yang hebat, berdasarkan keempat percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu: 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Dan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Anak-anakku, hari ini kita telah belajar tentang sikap kepahlawanan dan sifat-sifat cahaya. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik bukan? Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kalian. Kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan ceria. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.